Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat sebuah cerita sufi yang tentu kami berharap bahwa cerita ini dapat bermanfaat bagi kita dan senantiasa kita dapat ikut melestarikan sebuah cerita sufi yang sangat mulia ini. Diceritakan di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan di dalam sebuah kitabnya, dahulu kala ada seorang imam yang sangat masyhur dan sangat terkenal. Beliau disebut dengan Imam Ash-Shibli. Suatu hari beliau hadir berkunjung atau sowan kepada salah satu imam Ibnu Mujahid. Sesampainya di dalam Imam Ibnu Mujahid, maka Imam Ibnu Mujahid menyambut kehadiran Imam Ash-Shibli dengan sukacita, menyambut dengan gembira atas kehadiran imam yang sangat masyhur, yaitu Imam Ash-Shibli. Sesampainya di dalam beliau, maka dirangkullah Imam Ash-Shibli oleh Imam Mujahid. Setelah dirangkul, maka kemudian suatu yang tidak terduga terjadi. Apa itu? Imam Mujahid setelah merangkulnya, ternyata beliau mengecup kedua mata Imam Ash-Shibli. Kejadian tersebut membuat para santri dan kolega yang hadir pada saat itu keheranan. Mengapa kemudian Imam Ibnu Mujahid melakukan hal seperti itu, yaitu mengecup kedua mata Imam Ash-Shibli. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena rasa penasaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh Imam Ibnu Mujahid, maka para santrinya bertanya, "Mengapa, wahai Imam Ibnu Mujahid, mengapa engkau lakukan kegiatan seperti itu? Apa arti dan tujuannya?" Maka kemudian Imam Mujahid menjelaskan, "Sesungguhnya aku telah bermimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpiku aku melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecup kedua mata Imam Ash-Shibli." Sehingga Imam Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, "Ataf'alu hadza bi-Shibli ya Rasul?" Apakah engkau melakukan ini kepada Imam Ash-Shibli ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, aku lakukan ini untuk Imam Ash-Shibli." "Mengapa wahai Rasul?" Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Dijawab oleh Rasul, "Aku sangat bangga dan cinta kepada Imam Ash-Shibli." Kenapa? Karena Imam Ash-Shibli, beliau tidak pernah melakukan salat fardu kecuali setelah ia salat membaca sebuah kalimat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Para pemirsa yang berbahagia, sungguh sangat mulia dua ayat yang telah disampaikan barusan, yang sangat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan mengangkat cerita ini, maka tentu kita semua berharap bahwa suatu saat kita akan dicintai oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan bukan tidak mungkin harapan kita juga bisa dikecup seperti halnya Imam Ash-Shibli oleh karena rasa cintanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Para pemirsa yang berbahagia, dengan cerita ini saya merasa sangat bersyukur dan berbahagia karena kami diingatkan kepada salah satu guru kami, beliau Kiai Haji Muhammad Nurul Huda Nawawi, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo,
salah satu menantu dari beliau, Al-Maghfurlah Murabbi Ruhina, Kiai Haji Raden Abdul Mujib bin Abbas bin Khazin. Beliau menyampaikan di dalam sebuah perjalanan ketika kami melakukan tur Wali Songo bersama beliau, sesaat beliau izin untuk meninggalkan kami, maka beliau menyampaikan di dalam sebuah bis agar para santri yang melanjutkan perjalanan untuk melakukan ziarah Wali Songo agar membaca ayat ini setiap pagi dan sore. Dan insya Allah ketika kita membaca 2 ayat ini setiap pagi dan sore akan diselamatkan selama perjalanan. Terlebih dari itu, kita akan diberikan kebahagiaan dengan berkah dan nur dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian cerita sufi yang bisa saya angkat pada kesempatan kali ini. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita dan senantiasa kita dapat mengikuti dan mengamalkannya, karena sungguh ayat ini sangatlah pendek dan semua bisa menghafalnya. Hanyalah keinginan dan ketekunan hati akan kesiapan kita untuk mengikuti dan mengamalkan kedua ayat ini, untuk selalu kita baca setelah selesai sholat, sebagaimana dibaca oleh Imam Ash-Shibli yang kemudian mendapatkan penghargaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.